Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari Utapea dari kelas 12 5 akan menjelaskan biografi singkat Wali Songo. Wali Songo adalah 9 tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik diperkirakan lahir di Samarkand, Uzbekistan pada paruh awal abad ke-14. Maulana Malik Ibrahim memiliki 3 istri bernama 1. Fatimah binti Ali Nur Alam Maulana Israel atau Raja Kampa dinasti Azmakan 1. Memiliki 2 anak bernama Maulana Makrofah dan Syafirah Sarah. 2. Siti Maryam binti Syekh Subakir memiliki 4 anak yaitu Abdullah Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad. 3. Wanjamilah binti Ibrahim Jainuddin Al-Akbar Asmarakandi memiliki 2 anak yaitu Abbas dan Yusuf. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan di akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondok tempat belajar agama di lereng Gresik. Ia juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan pertama di tanah Jawa yang sampai sekarang masjid tersebut menjadi Masjid Jami Gresik. Pada tahun 1419, Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Dua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Lahir pada tahun 1401 di Kerajaan Kampa. Istrinya bernama Nyai Ageng Manila. Orang tuanya bernama Sunan Gresik dan Dewi Candrawulan. Sunan Ampel mampu mempopulasikan metode dakwahnya dengan amat kreatif. Betapa tidak, dengan memasukkan tradisi keagamaan melalui pendekatan sufisme dengan cepat dapat diterima dan diserap oleh masyarakat yang dahulu menganut agama Kapitayan maupun Hindu-Buddha. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal dan masih melekat hingga sekarang adalah falsafah Moh Limo, yang berarti tidak mau melakukan 5 hal tercela. Moh Limo atau kelima hal yang dihindari tersebut antara lain: 1. Moh main atau tidak mau berjudi. 2. Moh gombe atau tidak mau minum arak atau mabuk-mabukan. 3. Moh maling atau tidak mau mencuri. 4. Moh madat atau tidak mau menghisap candu, ganja, dan lain-lain. 5. Moh madon atau tidak mau berzina, main perempuan yang bukan istrinya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481. Dimakamkan di Masjid Sunan Ampel, Surabaya. 3. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Lahir pada tahun 1465 di Tuban. Orang tuanya bernama Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang diketahui menyiarkan Islam melalui banyak metode. Di antaranya memanfaatkan media wayang, tembang, sastra sofistik, termasuk tasawuf sebelum mengemban dakwah dan syiar Islam.
Sunan Bonang banyak mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu keislaman dari ayahnya Sunan Ampel. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525. Ia dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. 4. Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 di Surabaya. Orang tuanya bernama Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat kebanyakan. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tembang Macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singo Mengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522. 5. Sunan Kudus atau Jakfar Shodiq. Sunan Kudus lahir 9 September 1400 di Yerusalem. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, mursyid Thariqah, dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan pria rai Jawa. Salah satu peninggalannya terkenal ialah Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus wafat pada 5 Mei 1550 di Kabupaten Kudus. 6. Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Lahir pada tahun 1442 di Kabupaten Banyuwangi. Orang tuanya bernama Dewi Sekardadu, Nyai Semboja, Maulana Ishak. Sunan Giri mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai Kepulauan Maluku. Wafat pada tahun 1506 di Giri. Dimakamkan di Masjid Sunan Giri, Batu. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Lahir tahun 1450 di Tuban. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Menikahi juga Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Wafat pada tahun 1513 di Kadilangu. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Mengenai Sunan Muria, tidak ada yang tahu lahir tahun berapa, karena tidak ada sumber yang menyebutkannya. Orang tua Sunan Muria bernama Sunan Kalijaga dan Dewi Saro. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sucina, putri Sunan Ngudung. Jadi, Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Sunan Muria memiliki 3 anak yang bernama Sunan Nyamplungan, Pangeran Santri, dan Raden Ayu Nasipi.
Metode penyebaran Islam yang digunakan oleh Sunan Muria pun tergolong unik dan sangat cocok sekali untuk sasarannya, yakni metode yang moderat pada tradisi Jawa. Bahkan, ia pun dipercaya sebagai pencipta tembang, mencatat kinanti dan sinom yang sampai sekarang masih lestari. Sunan Muria sendiri dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dengan ketinggian 845,41 mdpl. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir. Istrinya bernama Nyai Martasima. Anaknya bernama Maulana Hasanuddin dan Ratu Wulung Ayu. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati sangat unik. Dengan mengadaptasi tradisi Cirebon, dakwah yang dilakukan beliau dilakukan dengan cara-cara yang menarik perhatian. Di antaranya, menggunakan pepatah pepiti yang sampai saat ini sering didengar masyarakat Cirebon. Wafat pada 19 September 1968. Keraton Kesepuhan Cirebon di kota Cirebon. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan biografi singkat Wali Songo. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.